Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, Bu. Kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Semua bisa bantu Ibu untuk memimpin doa teman-temannya sebelum pelajaran dimulai. Ya, silakan. Baik, untuk memulai kegiatan, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Somo. Ya, Nah, Bu. anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai seri desain jaringan lokal. Nah, masih ingat kalian seminggu sebelumnya itu kita mempelajari tentang apa, anak-anak? Masih ingat? Lupa ya. Sebelumnya kan kita belajar mengenai bagaimana cara instalasi jaringan internet ke workstation. Nah, di sana kalian kan belum tahu bagaimana topologinya, kenapa bisa terjadi koneksi seperti itu, bagaimana sambungannya antara workstation melalui kabel ke internet. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai desain jaringannya. Oke, Ibu share screen sebentar ya. Muncul? Muncul, Bu. Muncul. Ya, kita akan mempelajari mengenai desain jaringan LAN. Sesi dasar dan indikatornya kita akan mempelajari mengenai evaluasi desain jaringan lokal dan mendesain jaringan lokal. Nah, kalian sering mendengar istilah desain jaringan. Nah, Ibu bertanya, desain itu apa sih anak-anak? Desain. Yang ada di pikiran kalian, desain itu apa? Model. Rancangan, Bu. Ya, rancangan. Yang lain? Model, Bu. Model, ya bisa. Lagi? Gambar, Bu. Gambar, oke. Semuanya benar ya. Jadi, desain jaringan itu kita akan mempelajari bagaimana model, bagaimana rancangan dari jaringan LAN itu. Mengapa kita perlu merancang jaringan? Kira-kira kalian tahu nggak? Untuk saling terhubung satu sama lain, Bu. Iya, bisa. Saling terhubung. Biar kita tahu bagaimana komputer itu bisa saling terhubung, kan begitu ya? Nah, Ya, Bu. ini kenapa kita perlu melakukan desain jaringan. Yang pertama, itu agar mempermudah kalian dalam pengimplementasian sebuah jaringan. Kemudian yang kedua, mempermudah manajemen pemeliharaan dan perawatan sebuah jaringan. Nah, tujuan dari pembelajarannya itu adalah yang pertama kalian bisa menjelaskan konsep LAN dengan tepat, kemudian merinci persyaratan LAN dengan tepat, merancang desain jaringannya dengan tepat, dan menyajikan hasil desainnya dengan tepat. Nah, untuk model, metode, dan penilaian belajar hari ini, Ibu menggunakan model problem-based learning, kemudian untuk penilaiannya ada 3. Yang pertama itu penilaian aspek sikap, kedua itu pengetahuan, dan ketiga itu keterampilan. Oke, kita masuk ya. Tampilkan gambar. Kira-kira ini gambar apa? Ruang komputer, Bu. Ya, ruang komputer. Ya, nanti inilah desain ruang belajar kalian. Ya, lab kalian di sekolah seperti ini. Nah, dari ruang labnya ini, kira-kira nanti kalau kita berbicara merancang, kira-kira topologi jaringan yang tepat dari ruang lab ada gambar itu, kira-kira topologinya apa ya? Topologi start, Bu. Topologi apa? Bintang start. Oh, bintang, star. Kalau yang lain ada pendapat lain enggak? Oke, tidak ada. Ya, benar sekali ya. Dari gambar ini, topologi yang cocok itu adalah topologi star. Nah, seperti ini gambarnya. Kenapa kita memilih topologi star? Kenapa, anak-anak? Agar pusat terkontrol. Iya, agar pusat terkontrol bisa. Nah, jadi keunggulan dari topologi star ini, ketika kalian ingin menambah ataukah mengurangi suatu perangkat, bisa tanpa mengganggu dari komputer yang terhubung lainnya. Seperti itu ya, paham ya? Paham, Bu. Oke, lanjut. Kemudian untuk dalam merancang sebuah jaringan itu kita harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama, perangkat kerasnya, kemudian apa saja yang digunakan, kemudian topologi jaringan. Nah, seperti yang tadi, topologi jaringan apa yang cocok untuk suatu kasus mungkin yang nanti kalian dapatkan, kemudian
kalian memperhatikan perangkat lunak yang ingin digunakan. Misalkan kalian kalau di server bisa menggunakan sistem operasi apa yang cocok. Misalkan sistem operasi Windows Server atau ya open source internet. Sebentar, Ibu ini tampilkan contoh video pembelajarannya ya. Sudah? Kelihatan. Silakan disimak ya. Sudah disimak belum yang tadi? Sudah ya? Sudah, Bu. Oke. Itu contoh implementasi dari perancangan jaringan lokal menggunakan paket tracer. Nah, paket tracer itu ada 2 versi ya, Ibu tampilkan tadi, berbasis desktop dan berbasis Android. Jadi kalian misalkan tidak punya laptop, masih bisa membuat tugas menggunakan paket tracer versi Android-nya ya. Nah, sini Ibu memberikan studi kasus. Nah, sebelumnya Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok dulu. Rian dan Ferry ya, jadi kelompok, jadi 1. Kemudian Tommy dan Site, kemudian Risti dan Trisna, Yuda dan Widya, Dedi dan Mahesa, Teok dan Wahyu Harta. Nah, itu pembagian kelompoknya ya. Paham? Paham, Bu. Nah, ini studi kasusnya. Studi kasus ini juga sudah Ibu tampilkan ke dalam LKPD. Jadi kalian nanti setelah Meet ini berakhir, kalian silakan menuju ke Google Classroom-nya untuk mengerjakan tugas. Download dulu LKPD-nya apa-apa saja yang mesti kalian kerjakan. Kemudian kita langsung ke diskusi melalui WA Group ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, untuk Meet yang pertama kita bisa akhiri. Ada pertanyaan nggak anak-anak? Ya, Bu. Tidak, oke, sudah paham. Silakan kalian menuju Google Classroom-nya, download dulu LKPD-nya buat tugasnya. Kemudian kita melakukan diskusi melalui WA Group, oke? Paham ya? Oke, Bu. Ya. Paham, Bu. Oke, silakan dikerjakan, bisa keluar Meet dulu. Ya, Bu. Oke, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Nah, kita bertemu lagi di Meet di akhir pembelajaran. Setelah kalian melakukan, jadi untuk pertama silakan yang berkenan untuk melakukan presentasi, Ibu berikan kesempatan. Bu. Ya, Agus, silakan Agus. Baik, saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya saya berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, LAN menurut kami adalah kependekan dari Local Area Network, yaitu suatu jaringan yang dimana perangkat keras dan perangkat lunak bisa saling berkomunikasi dalam daerah yang terbatas. LAN merupakan suatu jaringan yang ruang lingkup wilayah jangkauannya paling kecil. Dalam kasus, kita dapat menggunakan beberapa peralatan. Peralatan yang diperlukan adalah 4 unit komputer, 2 unit laptop, 1 unit switch, dan 1 unit access point. Rancangan kami dalam desain jaringan LAN menggunakan metode topologi STAR yang terintegrasi oleh switch dan access point. Node-node yang ada pada gambar kami hubungkan dengan menggunakan teknologi IEEE 802.3 Ethernet dengan media switch dan menggunakan dengan media kabel UTP dan perangkat switch sebagai kontrol pusat. Pada kasus
diberikan juga perintah untuk membuat jaringan wireless. Pada jaringan wireless, kami menggunakan teknologi 802.11b atau biasa disebut Wi-Fi, Wireless Fidelity. Wi-Fi ini merupakan teknologi wireless atau nirkabel, tidak menggunakan kabel, sehingga dalam instalasinya lebih praktis untuk menghubungkan klien pada ruangan yang berbeda, tapi masih dalam satu lingkup daerah. Oke, sudah semua? Sudah, baik Bu. Terima kasih atas waktunya. Apakah ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan Rian. Keunggulan menggunakan perangkat switch itu apa ya? Salah satu keunggulan dari menggunakan perangkat switch yaitu switch akan menerima data dan akan mengirim kepada klien yang hanya berkepentingan. Tidak seperti hub yang mengirim data ke seluruh port klien yang ada. Kedua, membantu Anda mengurangi jumlah broadcast domain. Ketiga, mendukung VLAN yang dapat membantu dalam segmentasi logis dari port. Baik, itu saja. Ya, terima kasih Soma. Bagaimana Rian, sudah bisa diterima? Sudah terjawab ya, Bu. Sudah menerima. Dari presentasi teman kalian tadi, Rian dan Soma, ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini, kita sudah mempelajari tentang apa saja. Dia bisa menyimpulkan. Ada Ya, ya, Bu. silakan. Ya. Bisa menyimpulkan, Jadi, Rian? baik, Bu, saya akan menyimpulkannya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah menurut saya desain jaringan LAN sangat penting karena berfungsi untuk mempermudah dalam pemeliharaan dan perawatan pada sebuah jaringan. Ada yang ingin menambahkan? Ya, Bu. Silakan Soma. Dalam jaringan LAN Local Area Network diperlukan suatu desain yang disebut dengan topologi jaringan. Jadi jaringan dapat memudahkan kita untuk merancang, mendesain suatu jaringan komputer yang kompleks. Ya, jadi kita hari ini sudah mempelajari bagaimana cara merancang jaringan. Adapun aplikasi bisa digunakan itu ada berbasis desktop dan berbasis Android. Kemudian, kenapa kita perlu melakukan desain itu sudah dikatakan seperti Rian dan Sumo itu kita lebih mudah dalam melakukan maintenance terhadap jaringannya. Dari hasil diskusi tadi sudah cukup bagus ya, dari keaktifan kalian dalam berdiskusi melalui WA, kemudian temannya sudah melakukan presentasi dan juga sudah ada yang bertanya dan menanggapi pertanyaan sudah cukup bagus. Jadi mohon yang lain partisipasinya ditingkatkan kembali. Kemudian untuk materi kita pada minggu depan itu kita lanjut ke materi instalasi jaringannya. Nah, paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, terima kasih. Sebelum Ibu akhiri, ada yang bisa memberikan pesan dan kesan terhadap pembelajaran hari ini tidak? Saya, Bu. Ya, silakan Somo. Kesan dan pesan saya dalam mengikuti pelajaran hari ini, saya sangat antusias dalam mengikuti pelajaran ini karena pelajaran ini begitu menyenangkan. Ibu dalam memberikan materi sudah sangat bagus, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, sedang-sedang. Terima kasih, Bu. Oke, itu ya dari pembelajaran kita hari ini. Kira-kira yang lain ada pertanyaan? Tidak ada. Jika tidak ada, Ibu akhiri. Namun setelah Ibu akhiri, silakan kalian menuju ke Google Classroom-nya untuk melakukan penilaian pengetahuannya ya. Ibu sudah memberikan soal-soal formatif melalui Google Classroom-nya. Paham ya? Paham, Bu. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Selamat siang. Sebelumnya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Oke, sudah selesai. Ibu akhiri ya. Selamat siang. Siang, Bu. Siang, Bu. Siang, Bu. Yang Bu. Siang, Bu.